Soalnya topiknya bikin gue julid, gue gak bisa relate. Penghasilannya bulan ini 2 juta, penghasilan bulan depan 10 juta. 3 bulan kemudian, tadi sebelum kita mulai syuting, Emi bilang gak ngerti, gue sih gajiannya gak tanggal segitu. Emang lu gajian tanggal berapa? Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast Financial Clinic yang ajak kamu belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Tapi pakai julid. Pakai julid. Mungkin ganti nih. Saya openingnya kita ganti. Soalnya topiknya bikin gue julid, gue nggak bisa relate. Yaudah, sekarang nggak pakai julid. Mbak Yuna nggak bisa relate, tapi aku sering dapat pertanyaan dia. Biasanya kayak gini supaya nggak ngaku diri sendiri ya. Temen saya aja. Ini beneran nih Mbak, beneran. Jadi kalau lo ini cerita konteksnya lo lagi ngajar kelas finansial banyak online. yang nanya bohong padahal ini dia sendiri nggak gitu. Katanya itu loh bercandaan yang gajinya 5 koma, tanggal 5 udah koma gitu kan. Kan kita kan jadi gajian tanggal 1 udah habis 5 hari. Tanggal 25 gitu. Mungkin tanggal 25 jadi 10 hari. 10 hari kemudian habis, udah 20 hari tanggal 2 gitu. Yang gampang-gampang aja, gimana sih Mbak kalau kayak gitu mesti ngapain gitu biar nggak koma. Kan belum habis dari 3 bulan lalu. Iya sebenarnya gitu ya. Bercandaannya gitu. Iya. Nggak, tapi ini kejadian sih. Kayak terutama ini loh, kalau baru pada mulai kerja ya, kayak kaget gitu. Nah bener, kalau baru mulai kerja kan kayak kalap ya. Setiap gajian, apalagi yang tadinya kayak fresh grad, yang dulu-dulunya mungkin uang saku, tiba-tiba pegang duit banyak gitu kan. Jadi kayaknya tuh kalau belum habis tuh nggak mau berhenti gitu, jadi sangat impulsif dan terus. Kita mulai dari apa ya? Kita mulai dari tracking aja dulu nggak sih? Kayaknya zaman sekarang kalau disuruh ngeplot budgeting sebulan tuh keburu menguap ya di kepala kita ya. Gimana kalau kita mulai dari daily tracking dulu? Daily tracking tuh jadi itu kejadian lucu. Gue tuh 2000, ancient history banget ya. 2011. Untung 2000, tadi mau 9. Enggak 9. Enggak segitu-gitunya juga men. Di 2011 itu kejadian itu gue lagi nungguin Mas Doni lagi operasi. Nah lama nih di ruang operasi. Gue ngapain ya nganggur? Gue mainan Twitter. Jadi waktu itu gue sampai bikin challenge 30 hari catat keuangan. Lo inget gak? Tahu yang kayak seharian udah ngeluarin uang berapa aja. Tapi itu 30 hari, kapan selesainya kan lama ya. Jadi kayaknya kita perlu cara yang lebih simplistik daripada 30 hari dan nggak semua orang sanggup untuk nyatet terus-menerus selama 30 hari. Kita nyatetnya harian aja, paling tidak untuk hari ini keluar apa aja. Terus kalau bisa dibentuk jadi 1 minggu supaya kebentuk pola. Jadi dari Senin sampai Jumat ketahuan pengeluarannya apa aja. Dan biasanya kalau hari kerja kan tertib ya. Jelas agak jelas lah. Jelas kan, ada polanya, berangkat kerja, nanti makan pagi, makan siang, terus kalau sampai jajan apa kan ketahuan gitu ya. Meeting di coffee shop mana kan ketahuan selama 5 hari. Biasanya nanti akan bubar jebol di Sabtu Minggu. Oke, jadi kalau banyak libur tuh sebenarnya bikin jebol ya? Iya dong. Bikin long weekend ini, bukan cuma Sabtu Minggu itu kan kedengerannya adalah. Ini bikin deg-degan untuk para orang tua yang merasa bersalah meninggalkan anaknya. Adek kamu mau kemana? Mama merasa bersalah meninggalkan kamu kerja, ayo kita main kan gitu. Nah, jadi Senin sampai Jumat sama Sabtu Minggu itu kita bandingin biar kelihatan polanya. Itu akan membantu kita untuk tahu supaya lebih terbentuk pola minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga jadinya punya budget gitu. Misalnya nih biar bulat-bulat aja angkanya, kalau mau 100.000 sehari, Senin sampai Jumat berarti 500.000. Weekendnya 300.000, berarti kan 800.000. Jadi kita udah tahu dong 800.000 kali 4 itulah budget kita untuk mingguan. Pasti yang bulanan beda lagi. Pasti gaji lebih dari 3,2 ya. Kalau gaji 3,2 udah pasti bubar, udah nggak mungkin. Nah, yang penting kan tetap penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kalau ternyata nggak cukup, ya berarti yang harian mingguannya harus dikurangin lagi gitu. Ini penting supaya nggak terjadi lagi isu kayak tanggal muda tanggal tua. Kayak itu tuh kayak isu dari zaman kapan masih berlaku terus. Menurut gue, wah ya harusnya lu tahu budget lo gitu. Minggu pertama, minggu keempat kan sama gitu. Ini masalah biasa nggak biasa gitu ya, kayak nge-track mau nge-track atau enggak sih sebenarnya. Gitu. Tapi asalkan udah punya polanya, kita bisa pegang angkanya. Jadi hariannya mau berapa, mingguannya terus berapa. Terus habis itu jatah-jatah gitu? Iya jatah-jatah. Jadi kalau misalnya udah tahu kalau tadi hariannya misalnya 100.000, tapi ternyata hari ini gue cuma ngabis 50.000, berarti kan sebenarnya besok gue punya ekstra 50.000 yang berarti ongkos harian gue besok tuh nggak 100, boleh 150. Artinya gini loh, kalau nanti weekend mau agak-agak di loss karena mau nonton, mau ngopi, mau apa, sebenarnya kita bisa kayak hemat sedikit-sedikit di harian untuk disimpan di akhir pekan gitu. Jadi kalau misalnya hari Jumat, Senin sampai Jumat jebolos terus, jadi Sabtu Minggu di rumah aja, nggak boleh kemana-mana ya, gitu. Nggak ada jatah budget weekend karena udah dipakai di weekdays. Kayak Ini gitu isunya contoh ada di tahu diri. Ya, tapi akhirnya kan sebenarnya kita mau apa enggak nerima bahwa
nggak cukup gitu. Iya, benar. Karena nggak akan ada yang bisa nolongin kita kalau kita terus-terus ngelawan kenyataan hidup. Kok Betul. jadi gini omongannya? Tapi pokoknya tahu diri ya. Jadi Iya, tahu diri. tahu diri, ya. Akhirnya balik-baliknya tahu diri. Dan kalau nggak mau nerima pun berarti ada effort yang berbeda. Ini kita omongin di episode sebelumnya sih, yang artinya effort lu nggak bisa sama. Oh ya, ya. Effort lu akan sangat berbeda gitu. Cari Ini penghasilan tambahan ya. Kalau Ya. kalau nggak mau hemat-hemat, cari Persis. penghasilan tambahan. ya. Jadi pilihannya ada di kita sebenarnya. Nah, kalau udah punya tracking seperti itu, lanjutnya gimana? Karena kalau menurut gue, kalau kita terus-terusan membiarkan terjadi tanggal tua, terus-terusan kesulitan di akhir bulan, kayaknya ada sesuatu yang salah dari cara kita ngatur uang dong gitu. Iya, iya. Gue Jadi- nggak mau dengar lagi kalian jadinya malnutrisi gara-gara tanggal tua gitu. Gue nggak mau ada kejadian kayak gitu. Jadi kalau Kasian baru banget. kerja 1, 2, 3 bulan agak euforia nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah kerja 5 tahun masih kayak gitu juga kan berarti kurang Yang tahu diri. sebenarnya ngeri kan udah kerja 15 tahun masih kayak gitu. Kemana aja gitu loh selama 15 tahun. Tapi memang belajar finansial sih kita bisa dimulai kapan aja ya. Jadi Ya. kalaupun Seumur hidup. ada di antara kalian yang umurnya udah lebih dari 35 dan masih merasa ngatur keuangannya berantakan, mungkin ada sesuatu yang harus kita beresin. Ini kan untuk yang karyawan ya. Kalau yang kerja freelance akan agak beda lagi nih ceritanya. Kalau yang kerja freelance gimana Mbak? Supaya nggak kayak Kunci gitu. pengeluaran ya kalau udah kayak iya, gitu iya. yang. Ya. Oh, sama sediain Buffer. cadangan plus 1 itu Iya, ya. Oh, iya, ada dana betul, plus 1 ya betul, kita nyebut betul. ya. Itu kayak buffer. Jadi kayak kalau ada terjadi apa-apa dengan rencana budget bulan itu punya cadangannya. Punya backup. Jadi contohnya gini, kalau yang freelance mungkin penghasilannya bulan ini 2 juta, penghasilan bulan depan 10 juta. 3 bulan kemudian nggak ada penghasilan. Iya, iya. Kan pengeluaran tetap harus keluar ya. Betul. Ngasih dana cadangan plus 1 itu jadi buffer yang bisa kita kayak pinjam dari uang kita sendiri. Kayak dana darurat ekstra buat ini ya freelancer ada. Tapi gue mau nanya dulu nih, lo ngaku. Lo ketawa-ketawa, lo gajian tuh tanggal berapa? Nih kalau di Camp Financial gajian tuh biasanya sekitar tanggal 23 atau 25. Tadi sebelum kita mulai syuting, Emi bilang nggak ngerti, gue sih gajiannya nggak tanggal segitu. Emang lo gajian tanggal berapa? Yang kerasa sih tanggal 20. Kenapa tanggal 20? Kayaknya dari Kiam nggak tanggal 20. Soalnya terima kupon. Beda ya, maaf. Ini kalau kalian nggak ngerti ini artinya apa, berarti kalian belum pernah ikut kelas yang ngebahas tentang surat berharga. Financial Clinic by QM Financial.